Jadi jangan sampai kata-kata orang yang ngejek kita itu kita jadiin penilaian atas diri kita sendiri. Soalnya orang itu belum tentu bener, dan orang itu juga bukan penentu hidup kita kan. Bong Chandra. Ya awalnya dia tuh bukan paling pintar tentang properti, tapi dia buat Trinity Land dan dia kumpulin orang-orang di Indonesia yang udah tahu banyak dan berpengalaman di bidang properti. Sekarang ya Trinity Land udah sukses. Ya Bong Chandra juga udah belajar banyak, jadinya dia juga udah pintar tentang properti gitu. Karena dia udah belajar dari yang terbaik itu. Hai guys, welcome back to the Remaga Bros Podcast. Bersama gue Augelvin. Dan gue Bertrand. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang mindset, yang artinya cara pikir atau pola pikir. Iya, dan menurut gue, pikiran lu sendiri ini adalah halangan yang terbesar yang akan lu hadapi di hidup lu. Kenapa sih begitu? Nah, sebelum itu, kita mau bahas lebih dalam dulu tentang apa arti mindset itu sendiri, dan mindset itu apa sih? Oke, jadi yang kayak tadi gue udah bilang, mindset itu artinya cara pikir atau pola pikir. Misalnya kalau kita lagi ngalamin sesuatu, itu tuh gimana cara kita mikir untuk respon ke situasi tersebut gitu. Setiap orang ya tentu punya cara pikir yang beda-beda kan. Dan ada beberapa cara pikir bisa buat hidup kita tuh jadi lebih bahagia atau lebih positif atau lebih pintar, lebih baik dan lain-lain. Dan juga sebaliknya gitu, bisa jadi lebih negatif, lebih jelek. Oh, oke. Jadi mindset itu gimana cara kita mikir tentang sesuatu sama gimana kita respon terhadap sesuatu. Berarti ini penting karena hasil dari segala sesuatu itu ya tergantung dari pikiran kita sendiri kan? Iya, dan menurut gue pengetahuan tentang mindset ini itu penting karena menurut gue kita harus tahu dulu apa sih itu mindset dan gimana cara pikir yang lebih bagus sebelum kita bisa ubah mindset kita. Nah, di buku Think and Grow Rich dari Napoleon Hill, gue udah baca, lu juga udah baca, ada chapter pertamanya itu judulnya The Power of Thought kan. Jadi tuh apa sih kekuatan dari pikiran kita gitu. Jadi kita harus kepikir dulu apa yang kita mau, baru sesuatu itu bisa tercapai. Kalau kita nggak kepikir ya nggak mungkin tercapai gitu kan. Dan kalau kita udah tahu kita maunya kayak gimana, kita bisa analisa diri kita sendiri gitu. Apa yang bagus, apa yang kurang bagus, apa yang bisa di-improve. Dan dari situ baru kita bisa pelan-pelan ubah mindset kita jadi yang lebih baik. Nah terus lu tadi ngomong kalau mindset itu adalah penghalang terbesar di hidup. Itu maksudnya apa? Nah, oh iya. Jadi masih itu penghalang terbesar dalam hidup kita karena semua hal yang terjadi itu tergantung sama mindset kita. Karena kan emang semua itu diatur di otak kita kan. Semua hasil atau outcome yang kita dapatkan itu tergantung sama gimana cara kita berpikir terhadap masalah itu. Contohnya, otak kita adalah satu-satunya yang kita punya kalau kita lagi stres atau lagi depresi atau lagi menghadapi masalah apapun itu. Dan apapun itu hasilnya, yaitu dari cara lu berpikir, cara lu ngadepin semua itu. Jadi kalau lu mau keluar dari kesetresan lu itu, ya lu harus kontrol pikiran lu dong. Dan itu pilihan lu mau ngalahin pikiran itu atau pikiran itu yang bakal ngontrol diri lu. Pilihan lu mau pikirin terus atau mau move on menjadi lebih baik. Misalnya lu terus bingung sama omongan orang lain gitu. Ya itu semua ada di pikiran lu doang, bukan di pikiran orang yang ngatain lu tadi atau siapapun itu. Dan lu pilih lu mau mikirin itu terus atau overcome it, move on, dan anggap kritikan itu jadi apa yang bisa membangun diri lu untuk lebih baik, untuk lebih berkembang. Oke. Jadi kayak yang ini gue denger quotes dari Henry Ford, whether you think you can or you can't, you are right. Jadi kalau lu pikir nggak bisa, ya lu nggak bisa. Kalau lu pikir lu bisa, ya lu bisa. Kayak yang kita belajar dari Adamku juga, atau yang kita tahu dari Adamku, yang you can if you think you can, ya kan? Jadi yang Oke. pertama itu yaitu mindset itu gimana lu mikir tentang diri lu sendiri. Oke, iya jadi iya, kayak yang tadi kan, the power of thought itu. Jadi apa yang di pikiran kita itu yang apa yang bakal terjadi. Dan gimana caranya kalau orang belum punya semangat untuk menjadi lebih baik lagi, gimana caranya untuk mereka supaya jadi lebih baik. Dan ini juga gue belajar dari buku yang sama, Think and Grow Rich. Ada yang namanya itu auto-suggestion. Apa sih itu? Jadi auto-suggestion itu kita bisa kontrol cara pikir kita atau bisa ubah cara pikir kita dengan cara kita tulis dulu, kita mau mikirnya itu kayak gimana. Habis itu kita baca apa yang kita tulis dan kita baca ulang-ulang terus setiap hari atau kalau bisa lebih sering lagi sampai
kita percaya benar-benar dengan apa yang kita baca gitu, apa yang kita ngomongin. Dan ini tuh kita ulang-ulang terus sampai kita percaya dan harus percaya gitu loh kalau apa yang kita ngomongin tuh bener. Dan ngomongnya pakai emosi, pakai perasaan kita. Jadi tuh kita benar-benar ngomongnya dengan sepenuh hati gitu. Yang mungkin awal-awal kita nggak percaya kan karena kita belum mikir seperti itu. Tapi ya kalau lama-lama kita ulang-ulang terus, lama-lama ya itu akan masuk ke subconscious kita, ke alam bawah sadar kita sampai itu jadi benar-benar jadi cara mikir kita sendiri gitu. Oh, itu juga yang ya itu gue juga pernah baca buku itu dan ya benar sih. Jadi kita ulang-ulang terus apa yang kita mau dan itu akan buat otak kita terbiasa dengan hal yang kita bicarain tiap hari ke diri kita kan. Iya, jadi kita sampai percaya dan itu jadi pola pikir kita sendiri. Oke, sekarang menurut lu cara pikir gimana yang penting buat lu? Nah ya, jadi pemikiran yang penting itu adalah jangan takut buat jadi orang yang paling bodoh di dalam satu ruangan. Hmm. Do not afraid to be the worst person in the room. Tapi gunakanlah situasi itu buat lu jadi bisa berkembang. Pakai situasi itu buat nanya-nanya ke orang-orang yang lebih sukses dari lu. Hmm. Misalnya lu bisa tanya pengalamannya, atau gimana cara bisa sampai ke posisi mereka, atau bisa juga lu ya jadi belajar sama mereka gitu loh. Hmm. Kalau di sekitar lu ada orang-orang yang benar, ya mereka akan memberikan pendapat mereka dan pengalaman mereka juga. Mereka juga bakal kasih feedback yang jujur, yang bisa membuat lu lebih baik. Malah jangan sampai kayak lu tuh nggak sadar kalau lu tuh dipuji-puji, tapi itu cuma pujian bohongan. Nah, Mendingan kita dapat kritikan yang jujur daripada pujian yang kosong kan. Kayak eh, orang cuman asal muji doang. Itu yang buat kita nggak berkembang. Terus eh, juga kalau lu merasa diri lu paling bodoh, ya mungkin bisa aja itu cuma perasaan lu doang. Misal lu nilai paling jelek di kelas gitu. iya. Lu jadi malu takut diejek atau dibully atau apapun itu yang membuat lu minder. Hmm. Ya itu mungkin cuma perasaan lu doang. Karena orang lain tuh nggak mikirin nilai lu gitu loh. Mereka Hmm. mikirin tuh ya nilai mereka sendiri, gimana cara memperbagusin nilai mereka, atau yang udah bagus gimana cara mempertahankan nilai mereka. Mereka nggak ngurusin nilai lu. Jadi ya lu nggak perlu terlalu mikirin orang-orang bakal ngapa-ngapain lu. Yang lu perlu pikir adalah gimana caranya lu bisa naikin nilai lu sendiri itu. Mungkin dengan bisa belajar lebih giat, lebih rajin, tanya guru atau tanya ke orang-orang atau teman-teman yang dapat nilai lebih bagus. Dan kalau emang orang-orang di sekitar lu itu orang yang benar, ya mereka bakal bantuin lu. Guru lu juga bisa bantuin lu. Sama lu minta tolong sama mereka, ngomong sama mereka, mestinya sih mereka bantu. Mereka adalah orang-orang yang benar. Iya, betul ya. Jadi kayak lu ngomong tadi kan kalau orang di sekitar kita itu yang baik dan benar, ya mereka pasti mau bantu kan, saling bantu. Dan itulah makanya kita juga harus Mm-mm. lebih pilih-pilih gitu dengan orang-orang yang di sekitar kita gitu. Cari teman yang bisa support kita dan bisa bantu kita supaya bisa tumbuh bareng-bareng, bukan yang saling menjatuhkan gitu kan. Di buku Think and Grow Rich juga ada yang Mm-mm. namanya mastermind group. Jadi ya kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang besar, kita nggak harus jadi paling pintar, tapi kita bisa kumpulin orang-orang yang pintar, yang lebih punya skill-skill yang berguna, dan kita gabungin jadi mastermind group. Dan jadi orang yang menggabungin itu juga berarti lu sama berharganya dengan orang-orang yang lebih pintar tadi. Dan juga lu bisa belajar dari mereka yang lebih pintar supaya lu juga bisa makin pintar gitu kan. Dan contoh yang gampang orang Indonesia banyak yang kenal, itu adalah Bong Chandra. Ya awalnya dia itu bukan paling pintar tentang properti, tapi dia akhirnya dia buat Trinity Land dan dia kumpulin orang-orang di Indonesia yang udah tahu banyak dan berpengalaman di bidang properti dan dia kumpulin. Sekarang ya dia udah sukses gitu kan, Trinity Land udah sukses, udah banyak, dia punya banyak tower apartments dan ya Bong Chandra juga udah belajar banyak, jadinya dia juga udah pintar tentang properti gitu. Karena dia udah belajar dari yang terbaik itu, makanya dia jadi udah pintar juga kan. Dan itulah kenapa kita harus kontrol orang-orang yang di sekeliling kita gitu loh. Kan ada juga yang bilang kan, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Jadi kayak lu spend time paling banyak sama siapa, ya lu rata-rata dari mereka, itu jadilah personality lu atau kayak cara pikir lu atau ya diri lu sendiri gitu kan. Jadi ya kita harus pilih-pilih lah siapa yang kita mau spend time paling banyak bareng-bareng gitu. Yang gue belajar dari orang lain di YouTube, dari Alexander Ruby, itu tuh
dia belajar dari orang lain juga terkenal di Indonesia, tapi gue lupa namanya siapa. Kalau nggak salah dia tuh spend 20% money uangnya atau 10% uangnya untuk bayarin makan bareng orang yang lebih pintar dari lu. Jadi dari makan itu pun ya kita bisa belajar deh orang mereka itu. Iya benar, kita bisa belajar dari orang-orang yang punya mindset benar dan yang terkenal supaya lebih gampang kita belajar ya kan. Soalnya orang terkenal tuh kayak bisa aja kita cari di YouTube, di internet, gampang banget. Contohnya kayak gue belajar dari Michael Jordan atau Kobe Bryant atau Muhammad Ali. Mereka tuh awalnya bukan orang yang punya fisik yang bagus buat main basket dan tinju. Tapi itu nggak jadi penghalang mereka buat jadi one of the greatest of all time kalau sekarang kan. Yeah. Nah, ini orang-orang yang biasa aja tapi membuat dirinya jadi luar biasa. Pas ada halangan, mereka overcome dan mungkin mereka tanya-tanya buat feedback untuk kembangin diri mereka, cari cara buat nyelesain masalahnya, coba terus ulang-ulang, jatuh bangun, dan mereka juga nggak pernah menyerah dan nggak pernah berhenti belajar walaupun mereka udah di atas. Nah ini namanya tuh growth mindset atau mindset of winners. Kayak mereka tuh udah di atas ya mereka tetap mau belajar karena ya itulah growth mindset. Kalau fixed mindset itu atau mindset of losers, pas ada halangan ya mereka nggak mau berjuang, nyerah, terus ganti coba yang lain langsung. Nah, di sini itu bukan berarti gue bilang kayak coba yang lain itu salah ya. Tapi kayak kita harus ulang apa yang udah kita coba. Kalau kita gagal, ya kita harus cari jalan lain, minta feedback, coba lagi, ulang-ulang. Jangan kayak baru pertama coba, terus gagal, terus kita langsung ganti gitu. Ya itu namanya kita belum effortnya maksimal, tapi udah langsung ganti. Jadi jangan kayak contoh pas orang ngejek kita, ya kita langsung stop ngelakuin apa yang kita mau gitu. Itu namanya baperan kan. Diajak dikit langsung ngambil tuh. Jadi jangan sampai kata-kata orang yang ngejek kita itu kita jadiin penilaian atas diri kita sendiri. Soalnya orang itu belum tentu benar dan orang itu juga bukan penentu hidup kita kan. Orang itu belum tentu jadi yang bisa menilai kita tuh orangnya gimana. Soalnya yang tahu kita itu ya diri kita sendiri dan kita juga bisa upgrade diri kita terus. Jadi kalau orang ngejek itu ya anggap itu sebagai motivasi. Anggap itu sebagai feedback buat kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Mungkin aja juga maksud orang itu sebenarnya bukan mau ngejek, tapi ya mereka kasih pendapat mereka yang jujur, tapi kitanya aja yang anggap itu sebagai ejekan. Nah, salah satu cara pikir growth mindset itu adalah optimistic. Jadi half full type of person. Pas kita lihat sesuatu itu kita lihat dari sudut pandangnya mana. Kita lihat itu sebagai ejekan atau honest feedback. Kita lihat itu sebagai kegagalan atau pembelajaran. Kita lihat itu sebagai tantangan untuk kita maju atau halangan kita mundur. Jadi di mindset ini yang kedua itu adalah gimana lu melihat suatu keadaan. Lu lihat botol atau gelas itu half full atau half empty. Lu lihat suatu keadaan itu dari sisi baiknya atau sisi buruknya, optimis atau pesimis. Oke. Ya itu penting ya, jadi growth mindset and fixed mindset. Kalau growth mindset selalu terus mau tumbuh, menjadi lebih baik. Tapi kalau fixed mindset ya udah segitu-gitu aja, malah nggak mau bertumbuh lagi gitu kan. Yang pasti kita harus punya growth mindset supaya kita terus jadi lebih baik kan. Terus tumbuh dan gak gampang menyerah. Bisa belajar dari orang juga dan terima feedback orang lain. Oke mantap. Jadi itulah mindset ya. Di episode ini kita udah belajar kalau pikiran itu kita penting, kalau kita kepikir baru bisa terjadi. Habis itu kita juga bisa kontrol apa yang di pikiran kita kan. Kayak kalau kita pikir kita bisa, ya berarti kita bisa. Kalau enggak, ya enggak. Kita juga bisa ubah cara pikir kita dengan cara pakai auto suggestion. Kita ulang-ulang terus tiap hari kita mau mikir kayak gimana sampai kita sendiri itu percaya kalau itu tuh benar dan jadi pola pikir kita sendiri. Terus ada juga yang namanya mastermind group. Jadi kita bisa belajar dari orang lain, kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang lebih pintar atau lebih baik dari diri kita, dan kita bisa belajar dari mereka supaya kita bisa lebih baik dan tumbuh bareng-bareng. Terus ada juga growth mindset tadi. Jadi kita harus tetap mau untuk selalu menjadi lebih baik. Oke, thank you udah dengerin episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa berguna untuk kalian semua. Kalau kalian merasa episode ini bisa berguna untuk teman-teman kalian juga, tolong share episode kali ini lewat Instagram story kalian atau lewat apapun juga, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dari kita atau kita bisa juga belajar sama-sama bareng-bareng. Oke, see you guys in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.